Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal UAS mata kuliah statistik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Amelia. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar soalnya, yaitu diberikan data hasil penelitian sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat data dari X dan Y. X itu tingkat pendidikan, yaitu kesadaran belajar. Pertanyaannya yaitu carilah persamaan regresi Y atas X dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Lakukan pengujian linearitas regresi Y atas X, signifikansi regresi Y atas X. Buat tabel ANOVA, apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,05. Hitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya atas antara Y atas X dengan rumus R XY, dan hitung koefisien determinasi antara Y atas X. Nah, teman-teman bisa membuat tabelnya terlebih dahulu yang terdiri dari nomor X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, X kali Y. Nah, teman-teman bisa masukin data X dan Y terlebih dahulu, lalu setelah itu dipangkatkan dan juga dikalikan antara X dan Y. Nah, selanjutnya kita mencari B terlebih dahulu, yaitu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2. Nah, kita masukkan di sini N yaitu jumlah datanya. Jumlah datanya ada 10 dan XY-nya X dikali Y itu ada jumlahnya 787, lalu dikalikan. Setelah itu dikurang sigma X dikali sigma Y, itu 140 kurang 67. Nah, teman-teman bisa lihat di layar hasilnya B yaitu 0,71. Dan kita mencari A-nya yaitu dengan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N, dan hasilnya yaitu min 3,24. Nah, setelah itu kita mencari persamaan regresi Y atas X dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Setelah kita mengetahui nilai dari A dan B, lalu kita masukkan saja di rumus Y sama dengan A ditambah BX, yaitu sama dengan min 3,24 ditambah 0,71x. Nah, setelah itu lakukan pengujian. Yang pertama, linearitas regresi Y atas X, menghitung jumlah kuadrat atau JK beberapa varians. JKT sama dengan sigma Y pangkat 2, yaitu sama dengan 550. JKA sama dengan sigma Y dipangkatkan 2 dibagi N sama dengan 448,9. JKB per E sama dengan B sigma XY sama dengan 0 min 0,19 dan hasilnya yaitu 21,73. JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB sama B per A. Hasilnya yaitu 3.437. Nah, jika JKG rumusnya teman-teman bisa lihat di layar. Ini hasil dari JKG ya. Nah, lanjut yaitu kita memasukkan nilai X dan Y, tabel X dan Y, dan tabel X-nya diurutkan dari yang terkecil dahulu supaya kita bisa menyelesaikannya. Lalu masukkan
rumus masukkan angka-angka ke dalam JKG. Ya teman-teman bisa dilihat, maka JKG hasilnya yaitu 14,2 dan JKTC sama dengan JKS dikurang JKG yaitu hasilnya 20,17. Nah lanjut yaitu menentukan derajat bebas atau DB, beberapa varian DB atau derajat bebas. T sama dengan N yaitu sama dengan 10, dBA sama dengan 1, dB B per A sama dengan 1, dBs sama dengan N dikurang 2 yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8, dBg sama dengan N dikurang K sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan min 2, dBtc sama dengan K min 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah lanjut ke nomor 3 yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK sebagai berikut. Nah teman-teman bisa dilihat RJKA yaitu sama dengan JKA dibagi DBA, hasilnya yaitu 448,9, dan RJKB per A sama dengan JKB per A dibagi DBB per A sama dengan 21,73. RJKS yaitu hasilnya 4,29, RJKG hasilnya 7,1, RJKTC sama dengan 2017. Nah, yang nomor 4 yaitu menghitung F hitung. Menentukan F hitung yaitu dengan menguji linearitas regresi Y atas X. OO yaitu Y sama dengan A ditambah BX jika regresi linear. H1 yaitu Y A ditambah BX itu regresi tidak linear. F hitung atau TC rumusnya yaitu RJKTC dibagi RJKG sama dengan min 0,284. F tabelnya yaitu A sama dengan 0,05 dan A sama dengan 0,01. Jadi menentukan F tabel 0,5 dibanding 10 banding 2 sama dengan 19,39 dan F tabel 0,1 dibanding 10 banding 2 sama dengan 99,40. Jadi bandingkan F hitung itu lebih kecil daripada F-table. Hal ini berarti HO diterima, dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Dan uji signifikansi regresi Y atas X yaitu HO B tak berarti 0, H1 B lebih berarti regresi berarti dari 0. F hitung B per A sama dengan RJK B per A dibagi RJKS sama dengan hasilnya 5065. F tabel yaitu A 0,05 dan 0,01. Jadi menentukan F tabel 0,51 banding 2 sama dengan 5,32 dan F tabel 1 banding 1 sama dengan 11,26. Bandingkan F hitung itu lebih besar daripada F table. Hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian regresi adalah sangat berarti. Pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05, dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Jadi kesimpulannya dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y bersifat linear. Nah, selanjutnya kita membuat tabel ANOVA. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya berikut ini. Keterangannya yaitu JK sama dengan jumlah kuadrat, RJK sama dengan rata-rata jumlah kuadrat, DB sama dengan derajat bebas, NS sama dengan non-signifikansi atau regresi linear. Di sini F hitung sama dengan min 0,284 lebih kecil daripada F table sama dengan 19,39.
regresi signifikan F hitung sama dengan 5065 lebih kecil dari F table sama dengan 5,32. Dari hasil tabel di atas diperoleh F hitung TC sama dengan min 0,284 lebih kecil F table sama dengan 19,39 dan F hitung B per A sama dengan 5,065 lebih kecil daripada F table sama dengan 5,32. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran belajar dan bersifat linear. Nah, selanjutnya kita menguji signifikansi koefisien persamaan regresi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menghitung galat baku taksiran atau standar error, yaitu rumusnya S pangkat 2 sama dengan RJKS, hasilnya 4,29. Yang kedua yaitu menghitung untuk A dan B. S pangkat 2A sama dengan sigma X pangkat 2 dibagi N sigma X pangkat 2 dikali S pangkat 2A sama dengan 2090 dibagi 10 dikali 601,6, hasilnya yaitu 1,490. Dan SA yaitu hasilnya 1,220. Dan SB hasilnya yaitu 0,0844. Nah, selanjutnya kita menghitung statistik uji T. Hipotesis penelitian, kompetensi guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Jadi HO B sama dengan 0, H1 B lebih besar dari 0. Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan Y sama dengan 4,382 dikurang 0,9 X adalah statistik uji T. Nah, untuk TA hasilnya yaitu 3,591. TB yaitu min 2,251. B yaitu koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y. Yang pertama yaitu koefisien korelasi antara X dan Y, yaitu sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 dan Y pangkat 2, hasilnya yaitu min 0,622. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar min 0,622. Nah, yang kedua uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y, HO banding P sama dengan 0. H1 banding P itu tidak korelasi 0. Hubungnya yaitu teman-teman bisa lihat hubungnya dan hasilnya yaitu min 2,246. Jadi bandingkan dengan T-table A sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 8, diperoleh yaitu T-table 0,5 dibanding 8 yaitu sama dengan 3,44, sehingga T hitung lebih kecil dari T-table atau HO diterima. Hal ini berarti korelasi antara X dan Y adalah signifikan. Nah, yang ketiga yaitu koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas atau prediktor. Koefisien determinasi sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat rumusnya R pangkat 2 N dikali 100% 0,622 banding pangkat 3 dikali 100%, yaitu hasilnya 38,68%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kompetensi guru terhadap variabel prestasi belajar sebesar 38,68%.
Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.